Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Bradika. Sesuai dengan judul video, apakah kita bisa nih ya membuat Windows kita ini survive dari blue screen kalau misalnya semua proses kecuali CSRSS kita matikan? Oke, mungkin ini akan menjadi suatu video percobaan yang mungkin agak sedikit menarik. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya teman-teman sudah ada yang nonton video saya tentang WinLogon, tentang CSRSS, ya kalau CSRSS memang pengecualian ya, karena satu-satunya service yang tidak bisa dimatikan. Kalau kita matikan mau dengan cara apapun, pasti bakal blue screen. Mungkin teman-teman kalau ada yang udah nonton winlogon.exe nih ya, ini kalau di Windows XP ke bawah, kalau misalnya kita kill, ya dengan cara seperti biasa kayak gini, pasti akan blue screen dan komputer kita akan restart seperti ini. Nggak akan mungkin bisa survive gitu, kurang lebih kayak gitu kan, karena judul videonya adalah bagaimana caranya agar bisa survive. Sedangkan service-service dari sistemnya kita coba untuk di-kill semua gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin teman-teman agak bingung ya. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, mungkin teman-teman sekarang kita fokuskan dulu sama aplikasinya, yaitu kita menggunakan Process Explorer. Karena di Process Explorer ini, kita akan dijabarkan service-service yang bisa dibilang mungkin lebih terperinci gitu, sesuai dengan tree-nya atau dengan induk-induknya gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini turunan mana, jadi teman-teman kurang lebih bisa paham. Dan beda nih, kalau misalnya teman-teman menggunakan Task Manager, teman-teman tidak akan pernah bisa yang namanya meng-entax proses seperti ini. Nggak akan pernah bisa. Untuk WinLogon, apalagi CSRSS, ini nggak bisa dalam beberapa kasus gitu, kecuali kalau teman-teman menggunakan Process Explorer. Nah, cara yang pertama adalah teman-teman jangan langsung entax WinLogon-nya. Kalau misalnya teman-teman langsung coba entax WinLogon-nya, pasti hasilnya akan blue screen. Mau nggak mau pasti blue screen dan pasti restart. Nah, caranya pertama nih ya, teman-teman silahkan menuju ke SMSS atau Session Manager System Service, yang merupakan mungkin bisa dibilang adalah proses yang sangat penting untuk membuka sesi bagi Windows agar bisa terbuka dan bisa masuk ke dalam desktop. Mungkin ibaratnya seperti teman-teman kalau lagi kuliah atau lagi sekolah, itu kita harus membuka sesi belajar mengajar terlebih dahulu gitu. Kurang lebih kayak gitu lah ya, belajar mengajar gitu. Kegiatan KBM-nya harus ada sesinya dulu gitu. Dari jam berapa. Nah, sama, kita juga harus ngeplotin dulu gitu. Kasarannya mah membuat sessionnya dulu gitu, biar si Windows ini bisa berjalan. Nah, sekarang kita akan coba untuk kill. Ingat ya teman-teman, kalau misal teman-teman langsung ke service.exe-nya, ini bukan WinLogon nih. Oke, kita langsung coba ke service-nya nih. Kill process tree aja langsung. Pasti hasilnya akan seperti ini. Langsung tiba-tiba akan nge-restart. Waduh, ini tetap masih nggak bisa dong. Kalau misalnya Elsas-nya, oke, Elsas langsung. Oke lah, ini kan masih belum blue screen, jadi masih aman. Oke, sekarang kita coba kayak gini. Tetap aja hasilnya bakal akan ada seperti ini. Dan kalau misalnya udah detiknya habis, teman-teman akan restart. Jadi tetap gitu ya, kurang lebih teman-teman nggak bisa survive. Kita WinLogon-nya, oke lah, sekarang kita kill proses, bisa nggak nih? Tetap bakal ke restart dan teman-teman nggak bisa survive gitu. Nah, sekarang kita akan coba nih, survive-nya bagaimana caranya. Jadi teman-teman tadi saya sudah sebutkan ada proses yang namanya SMSS. Jadi kita buat Windows ini seolah-olah berjalan tanpa adanya sesi, atau mungkin bisa dibilang sesinya maya atau sesinya fana, atau mungkin bahasanya apa gitulah ya. Nah, jadi SMSS-nya ini jadwalnya kita hapus, kasarannya kayak gitu. Nah, tapi jangan langsung kill proses, karena kalau kill proses pasti akan langsung mati. Jadi teman-teman langsung kill proses di sini, jangan langsung kill proses tree ya. Kill proses biasa, matiin, tidak terjadi apa-apa. Dan justru di sini prosesnya bakal langsung bergeser. CSRSS seolah-olah ini adalah service yang langsung gitu, turunan dari sistem idle process. Teman-teman nggak usah peduliin soal interrupts di PC dan juga sistem, karena ini nggak bisa di-entax. Mungkin teman-teman lihat dari PID-nya, kenapa kok NA nggak ada angka-angkanya dan tidak memakan RAM? Nah, mungkin ini akan dibahas di luar video ini gitulah ya, mungkin kapan gitu, nanti akan saya coba buatkan. Nah, sekarang teman-teman sudah survive dengan cara pertama, yaitu SMSS bisa mati. Nah, kita coba buka My Computer dan sebagainya, masih normal. Nah, tapi ini kan service masih ada nih. Ada service.exe, ada Elsas, dan lain sebagainya. Kecuali Explorer. Kalau Explorer ini adalah aplikasi yang mungkin ya cuman ada di dalam desktop gitu, in desktop gitu. Nah, sekarang kita coba nih. Kalau misalnya ini bisa nggak nih ya? Sekarang kita coba kill proses si Elsasnya. Bisa nggak? Oke, masih ada seperti ini. Berarti kita gagal nih. Nah, teman-teman harus paham nih ya, caranya bagaimana. Ini kita masih gagal. Jadi, sekarang kita coba nih. Kalau misalnya WinLogon-nya kita kill proses, pasti
akan, oh, tidak terjadi blue screen ternyata. Tidak terjadi blue screen. Nah, berarti artinya kita membypass yang peringatan tadi nih. Peringatan tadi sudah tidak ada kan? Nah, itulah caranya adalah seperti itu. Jadi teman-teman SMSS-nya harus di kill proses, baru pemberitahuan tadi tidak akan ada. Nah, sekarang kita bebas nih. Kita matikan satu persatu. Jangan langsung service.exe-nya. Jangan. Kita langsung kill proses satu persatu seperti ini. Aman. SVC host-nya kita matikan yang ini. Aman. Aman tetap ya. SVC host yang ini kita matikan. Aman juga. Yang ini kita matikan. Ini padahal ini sistem penting nih. Ada Windows Update sama Security Center. Matikan. Oh, masih aman. SVC host-nya kita matikan. Oke, masih aman. Dan sekarang kita mencoba matikan. Aman. Spool. Yang ini ya. Spooler Subsystem App. Kita matikan. Apa yang terjadi? Harusnya ada error dong ya. Sedikit-sedikit. Tapi ini kok masih aman nih. Sekarang kita coba matikan lagi. SVC host yang ini. Oke. Kita matikan. Oke, masih aman. Nah, kecuali yang VMware ini, mohon maaf tidak saya matikan karena takutnya akan mengganggu proses dari si virtual machine-nya gitu ya. Jadi akan saya tetap biarkan gitu. Oke, untuk ALG, sekarang kita coba matikan. Kill proses. Oke, masih tetap bisa. Yang ada wow ini Windows Update nih. Oh, ini prosesnya kok muncul lagi nih. Kok prosesnya muncul baru lagi nih. Sekarang kita coba kill proses lagi. Oke, ini pasti masih aman nih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah service.exe. Sekarang kita coba kill proses, apakah aman? Oke, jawabannya sekarang teman-teman bisa lihat. Aman ya. Untuk VMware ini mohon maaf tidak bisa saya matikan karena takutnya mengganggu nanti ke ininya ya. Nah, masih aman nih. Dan walah, sekarang teman-teman sudah bisa lihat sendiri kalau sistem ini bisa berjalan tanpa adanya proses-proses dari sistem-sistemnya gitu, atau service-service dari si sistem-sistemnya. Lihat nih, teman-teman masih bisa buka My Computer dengan tampilan yang mungkin beda. Tadi awalnya menggunakan Windows Luna, tapi sekarang udah pakai tampilan yang default seperti ini. Terus kita juga refresh masih bisa, dan buka beberapa aplikasi bisa, tapi buka Task Manager sudah tidak bisa. Sudah error seperti ini bisa dibilang ya. Oke, nah Task Manager-nya di sini. Sekarang kita coba matikan kill proses. Oke. Nah, baru bisa. Oke, desktopnya kayaknya wow. Kita masih bisa survive tapi desktopnya tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa melukis-melukis di desktopnya. Mungkin kurang lebih kayak gini. Mungkin ini agak-agak sedikit menyeramkan ya bagi teman-teman yang mungkin kayaknya, ini Windows-nya kenapa nih? Oke, tapi ini masih bisa survive. Kita coba ke start tuh. Masih bisa dibuka. Mau buka apa, tapi My Computer udah nggak bisa karena memang sudah tidak bisa juga nih. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah sampai detik ini. Mungkin teman-teman bisa lihat nih ya. Kalau si prosesnya ini sekarang sudah tidak bisa lagi diklik apapun, tapi teman-teman masih bisa menggunakan Windows tanpa perlu adanya blue screen. Padahal tadi kalau misal kita lihat WinLog on, kita coba untuk Entax itu sepertinya kok langsung blue screen gitu ya, dan langsung restart. Tapi di sini WinLog on tidak ada, tapi bisa gitu. Nah, sekarang kita coba nih ya, kalau explorer.exe-nya kita kill proses, apa yang akan terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Dan sekarang malah justru, oke, sekarang kita coba kill, oke. Bisa, masih bisa. Justru ini desktopnya kosongan. Ya, tahu sendirilah ya, karena ini adalah Windows Explorer, kita nonaktifkan gitu, atau kita kill. Ini kok masih bisa ini ya. Nah, sekarang coba matikan apa ya? Kalau CSRSS ini satu-satunya tidak bisa dimatikan ya. Dan sekarang oke lah. Mungkin teman-teman juga ada yang penasaran nih. Kalau misalnya CTFmon, oke, ini CTFmon sebenarnya kurang begitu penting ya. Oke, kita coba matikan. Masih aman. Kalau misalnya kita matikan, oke lah, VMware-nya. Apakah akan terganggu di ini saya? Oke. Sepertinya tidak ada. Oke, sekarang kita coba lagi kill proses semuanya. Kecuali proses XP-nya ya. Kalau proses XP jelas lah ya, ini aplikasinya. Dan wah, terjadilah seperti ini. Tidak ada sistem apapun kecuali CSRSS. Kalau proses XP adalah aplikasi inilah ya, bisa dibilang. Itu tidak ada yang berjalan sama sekali, tapi teman-teman bisa menjalankan Windows tanpa perlu adanya blue screen atau error atau peringatan apapun. Jadi seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah akhirnya percobaan kita berhasil. Kita bisa membuat Windows ini apa ya namanya?
tanpa blue screen gitulah ya sistemnya, walaupun kita kill semua gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya interrupt sama DPC-nya, coba dong. Saya coba, pasti akan seperti ini, akan incorrect, akan error gitu, kurang lebih kayak gitu. Karena ya ini PID-nya kosong, tidak ada dan tidak memakan RAM gitu, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih jawabannya adalah seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa survive, tapi nggak bisa di restart, kecuali teman-teman harus hard reset. Sekali lagi harus seperti itu. Ya, mungkin kurang lebih jawabannya adalah seperti ini. Jadi jawabannya adalah bisa tanpa perlu mengentak semua sistem sama sekali. Pokoknya tanpa perlu adanya blue screen gitu ya. Ketika kita coba kill semua prosesnya gitu, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya CSRSS, ini mau nggak mau nih ya, kalau misalnya teman-teman coba CSRSS, pasti bakal blue screen gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kekurangannya adalah walaupun nggak ada sistem nih ya, dan masih teman-teman masih bisa berjalan di Windows-nya kayak gini, tapi sekali lagi teman-teman nggak bisa nge-run atau nggak bisa ngebuka aplikasi apapun. Contohnya nih, kita run Explorer, malah adanya jadi error seperti ini, nggak ada nih, padahal jalan, cuman nggak ada. Karena kenapa? Karena ya sekali lagi ini nggak bisa gitu, karena service untuk memanggil dari aplikasinya tuh nggak ada gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita matikan lagi Explorernya dan jalan seperti ini. Oke, sebagai final, CSRSS sekali lagi tidak bisa dimatikan. Kalau kita matikan, hasilnya akan tetap blue screen seperti ini. Oke, mungkin cukup untuk video percobaan kali ini. Mungkin bisa survive nih ya. Mungkin teman-teman bisa coba, tapi jangan di PC asli ya. Sekali lagi ya, ini sangat berbahaya sekali. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan juga mungkin teman-teman jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga stay tune channel ini, karena banyak juga konten-konten yang mungkin sejenis dan juga pembahasan tentang virus dan lain sebagainya yang akan dibahas di channel ini. Dan jangan lupa juga bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika, see you next time.